Si buas dari Celes. Ya, kenalin. Namanya adalah Kinera Celes Bluetooth Beast. So, penasaran kayak apa? Langsung aja kita bahas. Let's go! Halo guys, jadi kali ini gue pengen bahas mengenai IEM baru dari Kinera Celes. Ya kalian pasti tahu lah ya, Kinera Celes itu brand dari mana. Ya namanya ini tuh baru banget ya, namanya adalah Bluetooth Beast. Ya ini keren banget sebenarnya. Dimana dia mengusung tema-tema binatang buas loh bro sekarang. Nah, tanpa basa-basi mendingan gue langsung aja ngebahas mengenai packagingnya dari si Bluetooth Beast ini. Let's go! Wush. Oke bro, jadi ini adalah tampilan depan dari si Celes Bluetooth Beast. Lo bisa lihat ya bro ya. Nah nih, dimana di bagian atasnya tulisan Celes dan di sini tulisan Cina Bluetooth Beast tuh. Lo bisa lihat Bluetooth Beast bro, gila nggak tuh? Dan di sini tentunya dia memakai namanya satu atau single bond conductor. 1 BC plus 1 BA plus 1 SPD. SPD ini sebenarnya apa sih ya kan ya? SPD ini tuh sebenarnya planar ala-ala sih bro sebenarnya. Nah ini, nah kalau yang BC ini tuh namanya adalah, kalau kalian tahu namanya adalah bond conduction, dan ya BA itu balance mature. Nah jadi dia memakai 3 teknologi di dalam satu IEM nya, kayak bener-bener buas banget ya bro ya. Jadi ya sebenarnya gue penasaran banget sih sama apa sih, pas gue lihat-lihat tuh kayak wah gila nih, dia pakai bond conduction, pakai BA, pakai planar ala-ala, nih kayak gimana suaranya. Gue penasaran loh waktu pas awal-awal barang ini datang gitu. Nah, jadi pas tampilan depannya itu seperti ini, lo bisa lihat, oke? Dan ya di kanannya itu ada logo dari si Celes-nya. Nih, lo bisa lihat logo dari Celes-nya, fokus. Nah, ini malah fokusnya malah ke gambar yang ini lagi. Nah, ini lo bisa lihat di sini dia ada kayak gambar logo Celes-nya di sini, dan ini ada kayak authentication-nya dari si Celes-nya ya, dan di sini juga ada cuman logo dari Celes-nya. Dan tampilan depannya ini tuh kayak artistik, kayak ala gimana, kayak Cina-Cina gitulah kalau kalian tahu lah. Nah, di belakangnya ini rada unik sebenarnya bro. Nah, ini mungkin bakal gue kasih lihat. Nah, nih. Di bagian belakangnya ini tuh sebenarnya rada unik ya. Dia ada tulisan ya, tulisan story gitu, dimana ini jelasin Bluetooth Beast itu apa, ada apa aja, hal semacamnya mengenai asal dari game ini. Menarik banget sumpah. Jadi kalau kalian bisa tahu nih, kalau Bluetooth Beast itu dari ada namanya Tianlu ya kan nih, Bixi, Baiji ya kan nih. Nah itu adalah Bluetooth Beast atau hal-hal buas suci lah, bisa dibilang lah ya, dari mitologi Cina harusnya. Nah ini tuh menarik banget karena gue jarang banget lihat story kayak gini itu di IEM gitu loh. Jadi di packaging itu kayak jelasin storynya gitu, keren banget sumpah, gue nggak bohong. Dan juga di sini diinformasikan mengenai spesifikasinya. Lo bisa lihat untuk konektornya dia memakai namanya 0,78 mm dual pin dengan impedansi 8 ohm dan sensitivity 108 decibel. Ini rada unik ya, dimana untuk impedansinya itu sangat-sangat rendah, cuma 8 ohm doang bro. Jadi ya pasti sangat-sangat gampang banget diderek ya. Biasanya itu kan kalau yang lain itu kan 16 ohm, 32 ohm, ini 8 ohm loh bro. Gila banget gitu. Ini pasti ringan banget sumpah. Dan juga diinformasikan mengenai aksesoris yang kita bakal dapat di sini. Dan ya seperti itu saja. Dan kita langsung buka untuk bagian dalamnya ini sebenarnya ada apa aja sih. Kita langsung tarik aja. Yuhu. Kita disambut dengan tulisan atau logo dari si Celes-nya yang aksen warna gold seperti ini. Dan pas kita buka lagi, ulala, kita disambut oleh IEM-nya dan juga case-nya tentunya. Ini kita tahu terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Dan ini ada case-nya dengan tulisan Celes seperti ini, lo bisa lihat. Oke. Nah, di dalamnya ini nih sebenarnya yang cukup menarik nih. Nah, oke. Dalamnya kita juga mendapat namanya pengikat kabel dengan tulisan Celes gitu. Nih, bisa lihat pengikat kabel. Dan juga dapat namanya buku instruction manual seperti ini. Ya, ini bukan instruction manual sebenarnya, kayak apa ya? Ya tulisan-tulisan Cina lah. Sebab gue nggak sebaca sih. Dan tentunya yang gue unik tuh nih, bakal gue bahas nih, si Kagel tentunya. Lalu kita dapat namanya
Sini. Nah, kita dapat namanya dua macam ear tips. Nah, ini dapat dua macam ear tips. Yang dimana dua macam ear tips ini tuh satu yang biasa atau yang normal, dan yang satu ini yang whiteboard ya bro ya, atau yang rada besar sedikit lah. Dan tentunya pas saat gue pengetesan itu gue menggunakan yang namanya yang normal nih. Bakal gue kasih lihat ke kalian mengenai perbedaannya ya, atau ininya bentuknya ya seperti apalah untuk yang whiteboard sama yang enggak ya bro. Sebentar nih bakal gue kasih lihat. Nah nih, oke, lo bisa lihat di sini, oke. Nah, untuk yang biasa itu ya seperti ini ya, dia rada lebih kecil gitu dibandingkan dengan yang ini nih, rada whiteboard banget, dia lebih besar gitu lubangnya dibandingkan dengan yang ini. Jadi saat gue pakai itu gue pakai yang warna merah ini tentunya saat gue pengetesan bro tentunya. Jadi ya ini suara yang normal sih bro, dan ini tentunya gue pakai yang ukuran medium ya. Jadi ukuran medium itu sebenarnya rada besar ya bro ya, untuk ukuran mediumnya dibandingkan dengan ukuran L-nya itu juga lebih besar lagi intinya lah. Jadi ini kalau M-nya mungkin M-nya rada besar lah kalau menurut gue pribadi sini. Nah, sini gue bakal taruh terlebih dahulu untuk bahannya, oke? Dan kita juga bakal dapat namanya, tadi saya bilang dapat case dari liter gitu dengan tulisan CLS, dan dapat kabelnya dengan penutup jacknya. Oh, seperti ini penutup jack. Dan ini yang sebenarnya rada unik. Nah, ini nih, ini yang jarang banget ada di packaging lah gitu. Kita dapat namanya semacam gantungan bukan gantungan kunci ya, kayak semacam aksesoris yang bentuknya itu semacam mitologi dari Cina atau hewan dari Cina yang suci gitu ya bro ya. Satu ini Bluetooth bisnya keren banget gitu, sangar banget ya bro ya. Ya ini cuman kayak lempengan gitu, lo bisa lihat. Tapi ini tuh gimana ya? Nanti gue jelasin lah. Ini kita dapat kayak semacam kayak gantungan gitu, ini bisa tempelin di mana. Dan juga namanya pembersih pembersih IM itu seperti ini ya bro ya. Ini pembersih IM bisa. Tapi di bagian atasnya ini ada magnetnya. Di mana ini tuh jadi connect-nya itu nggak diikat ya bro. Jadi cuma gitu doang tuh. Nah, jadi kalau mau digantungin gitu ya lo cuman tempelin aja, dia bakal namanya keikat gitu bro di apa sih kena magnetnya lah intinya. Tuh, jadi kayak gantungan gak sih? Keren banget gak sih? Sumpah. Jadi ini adalah aksesoris atau kelengkapan yang ada di Bluetooth Beast. Lo bisa lihat ada IM-nya, ada kabelnya, ada aksesorisnya, ada pembersih IM-nya, ada dua macam ear tips, ada penutup jack, ada pengikat kabel, ada case. So ini menurut gua sangat menarik dan bagus dengan harga yang nanti gua bakal informasikan. Dan untuk packaging tentunya bisa gua kasih skor nilai 9 dari 10 karena sangat lengkap dan sangat menarik dan juga mantep lah intinya. Jadi nggak pelit ear tips, nggak pelit aksesoris, case-nya juga lumayan menurut gua ya, walaupun ini coba agak hard case atau lebih tebal sedikit mungkin bisa perfect gitulah. Tapi menurut gua dengan overall dengan yang seperti ini bisa gua kasih skor nilai ya 9 dari 10. Dan next kita bakal membahas mengenai design and build quality. Let's go. Oke bro, gua bakal membahas mengenai desain and build quality. Yang pertama gua akan membahas mengenai IM-nya sendiri. Nah ini fokus. Nah, gue bakal membahas mengenai IM sendiri, di mana IM-nya itu mengusung universal IM. Nah ini mengusung dengan universal IM. Fokus. Nah, ini ke gambar mulu kayak gue. Nah, dia mengusung dengan universal IM dengan faceplate flag seperti ini. Lo bisa lihat ya, dengan tulisan CLS. Yang menurut gue cukup menarik adalah dia bentuknya itu gimana ya? Dia menggunakan 3 driver, tapi rada sedikit agak gendut kalau menurut gue pribadi di bagian sininya. Jadi kayak ya rada melebar lah intinya di bagian sininya, dia agak gendut. Jadi ya, tapi ya ini nggak termasuk yang rada-rada besar sih kalau dari depannya gitu ya bro ya. Jadi ya nanti ini bakal gue bahas di bagian fitting lah untuk mengenai keenakan apa enggaknya pas di kuping. Nah, untuk bagian dia punya filter atau bagian dia punya ujung itu ya seperti ini. Lo bisa lihat nih, fokus. Nah nih, dia bentukannya seperti ini. Dan ini full 3D printed resin. Tapi yang gue paling gak suka sebenarnya adalah di bagian coatingnya. Dimana coatingnya ini bukan pakai bahan doff, tapi memakai bahan yang biasa aja. Otomatis tentunya dia bakal menjeblak sidik jari yang banyak. Nanti bakal gue kasih detailnya lah. Jadinya gua rada kurang cukup suka dengan build quality yang seperti ini, tapi desainnya sih menurut gua ya cukup menarik lah ya.
Walaupun memang di bagian dia punya nozzle ini mungkin rada cukup panjang atau rada bikin sesak kuping kalau kan bisa di sini nih. Ini rada besar ya bro di bagian sininya ya bro. Jadi mungkin di beberapa kuping orang dia rada harus tusuk dalam, jadi kayak nusuk gitulah intinya. Dan itu seperti itu saja untuk bagian dia punya IM. Dan untuk kabelnya di sini dia memakai namanya 5N Silver-plated copper 4 braid. Nah ini yang gua cukup suka sebenarnya ya. Dimana konektor jacknya seperti ini nih. Ini ada tulisan Celeste ya, juga ada di sini juga nih ada splitternya. Dan dia punya namanya konektor dual pinnya. Ini mempunyai bahan yang bagus kalau menurut gua, metal tapi dengan finishing yang sangat cakep menurut gua pribadi ya, untuk bagian dia punya konektor segala macamnya. Dan juga menyatu dengan kabelnya yang warna silver, jadinya alhasil kayak mantep aja sih kalau bagi gua. Nah, untuk bagian dia punya desain and build quality, menurut gue pribadi gue bisa kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan next gue bakal membahas mengenai fitting terlebih dahulu. Let's go. Oke bros, gue akan memberitahukan mengenai ukuran kuping gue ya, seperti ini lo bisa lihat ya bro ya. Oke. Dan ya saat gue pengetesan di sini gue menggunakan namanya eartips bawaannya dari dia, dan ini tuh eartips yang ukuran medium dengan eartips yang normal ya bro ya. Dan saat gue pakai ya seperti ini bro nih. Nah, bener kan apa yang gue bilang kan? Jadi di bagian dia di sini tuh rada lebar, jadinya kayak maksa kuping gue kayak harus membuka lebar gitu. Jadinya kesannya rada kurang nyaman sebenarnya. Walaupun di bagian dia punya ujung ini tuh nggak terlalu menekan ya, tapi di sini dia rada lebar, jadinya kayak di kuping gue tuh kayak kurang nyaman sebenarnya bro. Kayak kurang ramping lah sebenarnya. Jadi alhasil pas di sini tuh gua kata kurang nyaman. Ya, ini tergantung kuping sih sebenarnya sih. Tapi kalau kalian misalnya di sini kuping gua ukuran medium ya, seperti yang gua pernah jelaskan lah sebelumnya lah ya. Dan di sini untuk fittingnya, untuk sealingnya menurut gua cukup oke. Tapi saat kalau gua kayak gini nih, dia kayak ada kayak suara dung 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 gitu kayak sih, kayak ada gimana ya? Kayak ruang housingnya itu tuh kayak kurang padat lah itu. Jadi pas digini tuh kayak ada bunyi gitu, tung tulung gitu lah. Nah jadi alhasil tuh kalau kalian gesek-gesek atau apa tuh kayak gini tuh pasti ada suara bunyi seperti itu, yang mungkin menurut kalian bakal kaget nih suara apa ya kan ya. Tapi ya ini adalah suara dari memang housingnya yang memang kurang solid lah kalau menurut gue pribadi. Dan untuk fittingnya di sini bisa gue kasih skor nilai, sorry banget, 5 dari 10. Dan next gue akan membahas mengenai sound quality. Let's go. Oke, untuk sound quality di sini gue mau kasih tahu ke kalian kalau suara dari si Celeste ini tuh gue dengerin dengan menggunakan LG V60 gue, dan tentunya dengan menggunakan berbagai genre lagu ya. Ada pop, pop, EDM, metal, dan tentunya vokalan. Hasilnya tonal dari si Bluetooth Beats ini kalau menurut gue pribadi adalah V-shape ya bro ya. Dimana low yang diberikan ini boomy, punchy, tapi main ke arah yang mid bass kalau menurut gue pribadi. Nggak sampai ke arah yang low deep atau yang dalam banget gitu ya. Dan teksturnya itu nggak berasa gitu loh kalau menurut gue pribadi. Kayak teksturing dan rumblingnya ini kurang lah kalau untuk low-nya ini. Jadi IM ini menurut gue kayak biasa aja. Dibilang bagus enggak banget ya bro ya. Kalau dibilang jelek hampir mungkin, tapi menurut gua nggak jelek-jelek banget lah. Tapi untuk gua pribadi untuk low ini bisa gua kasih skor nilai ya 6 dari 10. Dan lanjut untuk bagian mid. Untuk mid ini sebenarnya dia terkesannya rada mundur ya bro ya. Alhasil suara dari mid ini kalau menurut gua pribadi kayak kurang natural. Vokalan untuk suara cewek, cowok ya kurang masuk intinya. Tapi bukan berarti vokalannya atau midnya ini tuh jelek ya bro ya. Ada, tapi rada sedikit mundur lah. Kayak intinya tuh midnya ini tuh kayak mid yang biasa tapi sedikit mundur lah bro sebenarnya. Jadi dia nggak, menurut gua nggak terlalu maju atau gimana banget. Untuk midnya kayak kurang istimewa aja. Malahan kesannya rada sedikit mundur. Memang ciri khas untuk IM-IM yang V-shape sih sebenarnya. Dan ya dia aman dari kata-kata sibilance atau shorty untuk bagian sisi midnya ini. Jadi untuk mid bisa gue kasih skor nilai ya 6 dari 10 juga. Dan lanjut untuk bagian high. Nah ini nih, high di sini sebenarnya di beberapa tempo lagu dia sedikit agak agresif ya, atau ada sedikit nyerang lah kalau menurut pribadi.
Tapi masih di taraf yang aman. Echo dari hike-nya ini juga kurang ya menurut gue, kayak kurang panjang atau kurang mantep lah. Jadi untuk bagian hike-nya ini ya dia kurang ngegigit dan agak sedikit roll off lah kalau menurut gue kalau bisa dibilang ya. Dan overall untuk hike ini bisa gue kasih skor nilai ya 7 dari 10. Dan lanjut ke bagian teknikal. Untuk teknikal di sini sebenarnya dia detailnya itu kesannya kurang sih bagi gue. Jadi kayak ada beberapa lagu yang harusnya ada suara ini, tapi kayak nggak ada gitu di IM ini kalau menurut gua ya. Jadi untuk detail layering juga dia kalau suara yang banyak banget instrumentalnya dia rada numpuk lah atau kurang pas lah gitu lah. Jadi untuk layering dan separasi juga kurang bagi gua. Tapi untuk staggingnya ini rada cukup lebar ya menurut gua pribadi. Jadi untuk teknikal di sini bisa gua kasih skor nilai ya sorry banget 6 dari 10. Dan lanjut ke kesimpulan. Nah ini nih kesimpulan nih. Jadi sebelum gua kesimpulan, gue mau ngasih tau kalian untuk harga dari IM ini atau sisi Pluto Space ini itu dihargai dengan harga 89 US dollar. So atau sekitar 1,4 jutaan lah ya, 1,5 jutaan lah. Untuk harga segitu worth it gak sih Jo? Apakah wow apa enggak? Kalau menurut gue pribadi sorry banget enggak ya bro ya. Kalau ditanya gue ada duit 1,4 juta mau beli ini enggak sih? Gue jujur sih gue bilang enggak karena kurang masuk aja di selera gue sebenarnya. Bukan berarti IM ini jelek ya bro ya. Tapi lebih ke arah selera sih. Karena gue bukan selera yang V-shape gitu. Selera gue bukan V-shape. So mungkin ini bakal pas kalian kalau kalian suka V-shape ya. Dan juga bagian teknikalnya sebenarnya sih gue rada kurang masuk lah juga sebenarnya. Jadi kalau 1,4 juta gue dikasih budget segitu gue bisa kasih ke yang lain lah ya. Atau upgrade sauce juga bisa lah sebenarnya. So itu aja, gue mau makasih banget untuk Om Sebastian dan Sondignity yang udah kasih icip IM ini. So jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, and see you next time. Bye bye.